Salam sejahtera dan selamat pagi sahabat 3PS TV yang terkasih. Pada pagi ini, nats yang menjadi dasar renungan kita ialah dari Wahyu 21 ayat 5. Saya akan membacakannya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Saudara-saudara, kitab Wahyu adalah kitab yang sungguh menarik karena dia mengenai penglihatan, karena dia mengenai visi dari Yohanes, dan visi itu seperti lembaran-lembaran meterai, begitu dibuka, maka akan kelihatan kenyataan di depan, di hadapan kita. Dan kenyataan itu, saudara-saudara, memang dilihat sebagai kenyataan yang berat, namun yang paling penting, saudara-saudara, ketika meterai ketujuh dibuka, maka doa-doa dari orang percaya pun didengarkan dan sangkakala dikatakan juga berbunyi. Dan apa yang terjadi? Ketika doa didengar, sangkakala berbunyi, dan penderitaan memang diperlihatkan, tapi setelah itu Tuhan menetapkan bahwa Dia, seperti ayat yang kita baca tadi, akan menjadikan segala sesuatu baru. Apa artinya? Bahwa sejarah atau masa depan kehidupan manusia justru akan menjadi baru. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya seperti ini. Artinya kita sedang memasuki suatu realitas yang seperti pagi tanpa akhir. Dalam sebuah kidung pujian yang disebut Gloria Patri, yang ditemukan pada abad keempat oleh kekristenan mula-mula, dinyanyikan seperti ini. Gloria is the Father and the Son and the Holy Spirit. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, as it was in the beginning and now and ever shall be, sebagaimana selalu, sekarang, sampai selama-lamanya, tapi ditambah satu anak kalimat, word without end, dunia tanpa akhir. Dengan kata lain, semua akan baru, dan yang baru itu seperti dunia tanpa akhir, seperti pagi tanpa akhir. Apa artinya juga kalau begitu, saudara-saudara? Artinya bahwa yang dibaharui Tuhan dalam kehidupan kita bukan sebuah impian dongeng, tapi juga bukan seolah-olah Tuhan mau mengatakan nanti di surga semua akan indah. Justru tidak, justru pagi tanpa akhir. Justru word without end yang dinyanyikan itu, saudara-saudara, justru itu akan datang sebagai, dalam Wahyu berikutnya dikatakan, sebagai Yerusalem baru. Sebagai sebuah kota yang ditempati. Dan dalam Wahyu 21 ayat 12 bahkan kota itu dikatakan bagaimana dengan tembok-tembok yang kuat, tetapi juga dengan gerbang-gerbang yang terbuka agar semua orang bisa datang dan agar semua orang bisa menikmati. Kalau begitu, saudara-saudara, yang baru itu adalah kenyataan dalam kota. Dan kenyataan dalam kota itu terbuka gerbangnya. Dan kalau kita baca lagi, saudara-saudara, lebih mendalam, kota seperti apakah itu? Kota seperti yang kita bisa alami. Kota yang seperti bisa kita kerjakan. Sebab dalam Wahyu 22 ayat 1 dikatakan bahwa di kota itu akan mengalir air kehidupan. Seperti sungai yang membuat kota itu bersih. Betapa ini kita bisa alami. Bahkan kita bisa buat. Lalu pada Wahyu 22 ayat 2 dikatakan, nanti di sana akan ada pohon. Dan menarik sekali, saudara-saudara. Pohon itu disebut pohon yang menyembuhkan. Ketika saya lihat bahasa Yunaninya, pohon yang menyembuhkan itu dalam bahasa Yunani dikatakan terapeia, terapi. Pohon yang memberi kesembuhan, pohon yang membuat kesegaran, pohon yang membuat orang bebas dari penyakit. Dan bukankah kesembuhan, terapi, itulah yang kita butuhkan sekarang di era ini? Betapa, saudara-saudara, kalau begitu. Kota itu, Yerusalem baru, adalah tempat tinggal kita. Dengan pagar-pagar, tapi juga dengan gerbang-gerbang. Tapi di dalamnya apa? Air, sungai kehidupan mengalir. Kita bisa menikmati keasrian kota itu. Dan juga ada pohon yang menyembuhkan.
Terapeia. Dan itu kita bisa ikut dirikan, kita bisa ikut alami. Dan kalau begitu saudara-saudara, betapa yang baru itu di depan kita. Selamat pagi dan salam sejahtera. Amin. Seluruh